Saya lanjutkan pekerjaan saya, salah satunya mereview bulan ini. 2 bulan ini adalah training. Dan tiap 2 bulan ya biasanya saya di kontrak untuk mereview dari perusahaan-perusahaan. Saya nggak ingin jobnya banyak dari beberapa perusahaan, tapi khusus tiap bulan paling nggak satu perusahaan. Jangan sampai ada 2 perusahaan yang menginginkan saya mereview produknya. Karena apa? Gaduh-gaduh. Lidahnya cuma satu. Itu akan repot sekali ya. Begitu. Dan biasanya hot. Ini sebenarnya yang paling banyak kopi juga. Karena musim kopi gitu ya, musim ekspor kopi gitu. Kalau teh bisa sepanjang musim, kalau teh bisa sepanjang tahun, all season gitu. Tapi kalau kopi panennya tertentu gitu ya. Dan nanti kita akan lebih banyak bicara masalah peradaban. Peradaban pertehan Indonesia, peradaban minum teh gitu ya. Sudah bukan budaya lagi. Banyak. Kalau kita ingin bicara masalah cappuccino gitu ya, untuk kopi, menang kopinya ya strong. Susunya itu sebagai membuat soft warna hitamnya, ada rasanya, mengurangi rasa pahitnya gitu kan. Tapi kalau Robusta masih oke ya dicampur dengan apapun. Tapi kalau Arabica yang lebih soft gitu, dicampur apapun harus hati-hati. Ini baristanya harus keren. Nah, kalau dengan teh sama aja. Kalau black tea dicampur dengan kopi, dicampur dengan apapun, oke gitu. Ilmunya sudah lama ada. Tapi kalau seperti ini, soft green tea gitu kan, itu nggak gampang. Bisa ya, sang barista peraciknya itu harus keren. Itu dengan aroma. Peradaban minum teh harus memakai teknologi yang lebih maju. Jadi teknologi itu masuk ke dalam peradaban, budaya itu masuk dalam peradaban gitu. Peradabannya lebih maju apa enggak gitu ya. Nah, ini salah satu budaya gitu kan. Minum teh penuh susah. Masukkan saja ke sini. Yes, gitu kan. Tuh. Langsung kan uapnya kelihatan tuh. Uapnya kelihatan kan? Nah, gitu. Nah, baunya ke atas. Jadi kita buang duit mahal itu harus bisa merasakan, menikmati fantastisnya aroma, warnanya gitu kan, rasanya. Jangan hanya rasanya, oh rasanya keren, aromanya dulu dong. Ingat itu, kaum wanita itu memburu parfum itu, sebotol kecil 1 juta 2 juta kejar itu, yang branded Paris atau manapun, aroma itu dikejar itu. Kenapa teh yang kita bilang teh Indonesia keren, kalau ditanya aromanya gimana, nggak tahu. Rasanya, nah baru cerita banyak gitu rasanya. Oleh karena itu keren kan. Begitu. Jadi orang harus bisa paham bagaimana kita membuang duit
tetapi kita bisa menikmati semuanya, tidak hanya warnanya, rasanya, tapi juga aromanya. Aromaterapi, wah itu kan buat healing juga gitu. Kalau rasa buat terapi agak susah ya. Rasa itu hanya sampai di sini aja, 10 cm hilang gitu kan. Kalau aroma, wah saya masih inget wanginya, aromanya gitu kan. Keren banget ya, keren banget. Nah begitu. Kemudian salah satu tekstur itu eh, kalau sudah menjadi sebuah produk itu ya kita harus bisa bongkar gitu ya. Ini nilon ya. Nah itu ya kita bongkar. Iya. Jadi kalau Anda punya produk itu harus sampai sampahnya itu. Kira-kira gimana? Nah, ini nanti harus di makro. Nanti saya foto dengan makro. Karena kalau tea lover, kebanyakan kalau saya ketemu orang di Inggris itu, yang pertama kali kalau punya teh itu, dia lebarkan selembar kertas, digunting produknya tuh dilihat. Oh, isinya ini ya. Oh, dasnya itu ternyata das 3. Dia memandang kalau harga yang di atas $20 itu bagus ya. Dibongkar. Oh, dasnya das 3. Banyak kasarnya juga saya kira das 1 gitu kan. Karena color itu memang didominasi dengan das gitu ya. Nah, begitu. Budaya. Peradaban. 20%-nya saja. 20%-nya saja. Kita nikmati teksturnya dari produk itu. Warna teksturnya. Warna seduhannya. Ya, nanti kalau dingin ada lagi nih. Ada filmnya enggak? Film itu sebuah lapisan kalau apapun minumannya, terutama teh ya yang banyak, ada film. Ada yang ngambang-ngambang gitu ya. Nah ini saya kira research itu harus membongkar itu. Isi film itu apa gitu. Kalau di mikroba untuk isolasi, biasanya yang ada di film itulah yang kita inkubasi itu. Nah, banyak teh, coba teh Anda ya. Diseduh dingin, di atas itu pasti ada film, lapisan gitu. Ini ada nggak? Nah, itu termasuk salah satu yang harus saya laporkan dalam mereview produk-produk yang dikirim oleh company, baik dalam atau luar negeri gitu. Itu kalau mahal dan ada filmnya gitu. Jadi dari film itu sebenarnya indikasi residu gitu ya. Indikasi residu. Ya. Nah, peradaban minum teh harus dibocorkan juga kepada banyak orang. Ya, kalau kita di Jepang di restoran itu sup ya. Sup itu kalau orang Jepang bingung ya minum sup atau makan sup.
Kalau sup di Indonesia banyak isinya, kalau di sana itu biasanya kosongan rasa, dan mereka itu serat serot serat serot itu ya. Hmm. Ini peradaban yang harus kita ajari gitu. Dan pilih mana sebenarnya? Kita itu banyak para bos gitu ya, para dirut gitu, para dunungan selalu silau. Harga di luar negeri auctionnya $4, 4,1, 4,2, ada yang tembus 4,4. HPP-nya berapa? HPP-nya itu 4,03, 4,06. Jangan berpikiran kalau harga bisa tembus $4, itu HPP-nya masih $2. Enggak. Ya, di Indonesia HPP-nya memang masih lebih rendah, tapi HPP di sono itu juga tinggi gitu ya. Jadi untungnya 7 sen. Kita berapa sen? Nah itu. Jadi istilahnya paradigma itu harus banyak makin kita kupas gitu loh. Yang kita kejar apa? Dolar ekspor, mau ekspor ngejar harga $4 gitu, atau kita pede aja membasahi market dalam negeri. Kita tuh harusnya bangga. Jumlah orang kaya di Indonesia itu lebih banyak daripada penduduk Singapura, penduduk Australia gitu kan. Jumlah orang kaya di Indonesia itu lebih banyak daripada orang kaya Malaysia. Harusnya kita melakukan edukasi bagaimana minum teh yang bagus untuk warga negara Indonesia sendiri gitu loh. Sehingga teh Indonesia itu menjadi tuan di negara sendiri gitu. Ya. Masuk minum dengan 2 tangan kan. Kalau biasanya minum kecil gitu. Gitu. Ini sama adab peradaban, adab muslim itu. Itu yang sering dilupakan. Apalagi saya memiliki sebuah pesantren. Jadi kalau saya ngajar itu sampai saya selalu membawa kursi sendiri di depan meja atau di depan laptop gitu ya. Supaya apa? Saya sering selama mengajar tuh minum berduduk. Kalau enggak banyak yang protes, Pak Pujo kenapa minumnya berdiri gitu ya. Duduk, tangannya begini juga, walaupun ini gelas panjang, ini aromatik gelas. Peradaban sekarang mengisi aromatik gelas yang berfungsi atasnya itu lebih kecil, lebih tidak selebar bawahnya, isinya 20%. Itu yang harus kita perjuangkan untuk merebut pasar dalam negeri. Kita buat warung-warung sate lebih banyak dan keren. Domba itu akan mengalir sendiri gitu loh. Kita harus membuat kenyamanan bagaimana yang namanya orang kalau ke kantor tuh bekalnya tuh dengan termos yang mana gitu ya. Termos yang mahal atau yang murah gitu. Kita bikin kenyamanan bagaimana konsumen itu bisa bekal minum teh gitu kan. Kalau sekarang kita jangan kacamata kuda teh nggak Kotika, Coffee Tea and Kakao, karena banyak nggak fair juga. Kafe kopi tapi jualan teh kan gitu. Tapi kalau kafe teh nggak mau jualan kopi, ya udah kita declare aja Cafe Kotika, Coffee Tea and Kakao, kerjasama gitu loh. Ini paradigma yang harus kita majukan gitu. Nanti saya cerita ya bahwa saya juga host dari sebuah silaturahmi Esnet Digital yang membahas tentang
pemilu digital yang kemungkinan akan diterapkan 2029. Itu udah kita bahas sekarang gitu loh. Nah sekarang kita ini bahas apa untuk 5 tahun ke depan gitu loh. Apa gitu? Untuk memajukan, memenangkan konsumen dalam negeri itu apa? Digital apa? E-everything apa yang sudah kita bahas dari sekarang? Itu. Warung sate apa untuk merebut domba-domba itu mengalir? Bagaimana cara mendidik konsumen teh supaya teh Indonesia itu dikonsumen, dibeli oleh orang Indonesia sendiri. Jangan terlalu silau, $4 bisono gitu. Orang kaya Indonesia tuh banyak gitu loh. Dari 281 juta itu konsumennya, itu yang kaya itu katakanlah kalau seperlimanya orang kaya itu 50 juta. Itu jauh lebih banyak daripada orang Singapura ya. 50 juta orang kaya. Kita didik itu 2 kilo yang minum per kapita teh itu 2 kilo ya toh, per tahun per orang kali 50 juta orang kaya udah berapa itu gitu. Daripada kita merengek-rengek gitu ya ke pemerintah, bantu aku. Why not we try to be independent gitu lah, freedom, usaha gitu. Kalau istilahnya kita usaha nanti, ini ya orang-orang teh keren juga ya, pemerintah turun tangan juga itu loh. Ini cara mengetuk ya, mudah-mudahan orang pemerintah sadar dari awal gitu ya, karena perbedaan petani di Sri Lanka, di Kenya, di Taiwan, di Korea sama di Indonesia sama, hanya actionnya pemerintah kepada para petaninya itu, petani tehnya tuh beda gitu aja. Di Indonesia karena tidak masuk komoditas unggulan hilang gitu. Tapi orang teh itu jangan putus asa gitu loh. Jangan putus asa. Rebut warung sate, domba datang sendiri. Rebutlah konsumen Indonesia gitu, mengedukasi mereka, bekal ke kantornya atau pas driving itu pakai termos yang mana, yang awet gitu ya, tehnya masih hangat, bagaimana enjoy teh Indonesia lebih baik gitu. Nah untuk ke sana bosku, kirim dulu staff Anda itu untuk pelatihan teh Indonesia, untuk pelatihan tea taster Indonesia yang diadakan oleh Asosiasi Teh Indonesia gitu kan. Nah dari tea taster sama proses tea tasting yang kita perbaiki, perusahaan Anda itu akan maju gitu loh. Begitu akan maju disambut oleh barista teh. Wah, saya meraciknya itu kalau dengan bahan dari perusahaan sana keren, kalau dari sini enggak gitu kan. Nah akhirnya dari tea taster itu akan menciptakan tea barista yang keren-keren. Dari tea barista yang keren-keren itu akan datanglah konsumen-konsumen ke kafe-kafe gitu kan. Gitu bos. Kirim ya staf Anda ke pelatihan tea taster Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.